Analisa pasar merupakan hal yang penting untuk diketahui dalam memahami konsumen sebagai pondasi untuk dapat mengambil strategi yang tepat dalam pemasaran kita selanjutnya. Di video kali ini kita akan membahas tentang IKEA dalam memahami materi Analyzing Business Market. IKEA merupakan perusahaan mebel multinasional asal Swedia. IKEA didirikan oleh Ingvar Kamprad pada tahun 1943. IKEA menjual berbagai kebutuhan aksesoris rumah tangga yang siap dirakit. IKEA mengedepankan esensi dan estetika pada setiap produknya, dengan harga yang bervariasi, dari harga yang rendah dan sangat terjangkau, hingga harga yang cenderung tinggi. Dalam video kami kali ini, kami akan membahas bagaimana IKEA memuaskan kebutuhan dan keinginan pasarnya. Highlight dari IKEA. Pada tahun 1943, IKEA didirikan oleh Ingvar Kamprad. Pada tahun 2013, IKEA berkembang menjadi pengecer furnitur terbesar di dunia dengan 350 toko di 43 negara. Pada tahun 2013 juga, pendapatan mencapai 27,9 miliar atau sebesar 36 miliar rupiah. 650 juta pengunjung telah mengunjungi IKEA melalui tokonya di seluruh dunia pada setiap tahunnya. IKEA dapat menjual 250.000 alas piring plastik dengan tema ayam jago selama tahun ayam Cina. IKEA terus menjalankan bisnisnya lebih efisien dan melewati penghematan biaya, dan hal itu dapat mengurangi harga produk di seluruh dunia sebesar 1% per tahun. Agar lebih seru, kali ini saya akan mengajak kalian ikut merasakan bagaimana customer experience berkunjung ke IKEA. Saya berkesempatan langsung untuk mengunjungi IKEA yang berlokasi di Alam Sutera, Serpong. Yuk ikuti kegiatan saya. IKEA di Indonesia ini cuma ada 2 lokasinya. Yang pertama itu ada di tempat saya sekarang, IKEA Serpong Alam Sutera. Yang kedua ada di Sentul. Nah, jadi di sini saya mengenakan, ini adalah kartu pengunjung yang dibagikan kepada setiap pengunjung yang datang ke sini sekarang, yang nanti harus dikembalikan lagi pada saat kami keluar. Dan para pengunjung diwajibkan untuk melalui pintu yang berada di basement. Nah, saat di basement itu kita diarahkan untuk mengisi data formulir diri kita. Kemudian setelah itu kita akan di-scan suhu tubuh kita. Setelah itu digiring untuk mencuci tangan di wastafel yang disediakan di depan pintu masuk IKEA yang berada di basement. Nah, hebatnya lagi, wastafel ini dia sudah menggunakan teknologi tinggi, jadi kita tidak perlu menyentuh keran airnya, tidak perlu menyentuh push button untuk sabunnya, semuanya serba otomatis dengan menggunakan sensor. Jadi ini sangat baik untuk menunjang protokol kesehatan COVID ini. Dari pintu masuk, kita dibawa menaiki eskalator yang mengarahkan langsung ke lantai 1 atau lantai 2, di mana tempat showroom IKEA berada. Saat pertama kali masuk ke showroom, kita dapat melihat layout desain showroom yang sangat rapi dan memuaskan visual para pengunjung. Kita dituntun dengan tanda panah petunjuk arah di lantai sebagai guide jalur showroom dari awal sampai ke pintu exit. Di sana kita dapat menemukan banyak sekali furnitur yang ditata sedemikian baik dan menariknya di setiap showroom. Salah satu hal yang menjadi karakteristik IKEA adalah budaya self-service-nya. Jadi, di sini kalian tidak akan dihampiri oleh sales associate seperti di tempat belanja lainnya. Para pengunjung diperbolehkan untuk mengambil dan memilih langsung barang-barang yang tersedia sepanjang showroom. Walaupun begitu, hal ini tidak menjadi masalah saat proses berbelanja karena IKEA sudah memberikan informasi tertulis yang sangat lengkap di setiap furniturnya. Bahkan mereka juga meng-highlight barang-barang low price dengan visual psikologi yang tepat yang cukup untuk menarik perhatian pengunjung. Hal ini menunjukkan baiknya marketing dengan cara komunikasi visual mereka. Dan juga kita tidak perlu khawatir karena IKEA menyediakan help desk service yang disediakan di beberapa titik sepanjang showroom. Kemudian untuk di restorannya itu sendiri, di sini kita menggunakan self service, yaitu membawa keranjang makanan sendiri dengan roller yang disediakan, dan juga di sini itu kita diwajibkan untuk
membersihkan bekas makan dan meja kita sendiri. Hebatnya yang saya temui adalah dengan protokol ini yang mereka sediakan, mewajibkan kita untuk self-service dalam mengambil makanan dan membersihkannya sendiri. Yang baiknya adalah mereka juga menyediakan prasarana yang mendukung untuk kita melakukan itu dengan tetap nyaman. Jadi ini memberikan experience bagi para customer ini dengan experience yang cukup mengesankan dan menyenangkan untuk dilakukan. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT dari marketplace IKEA. Yang pertama adanya kekuatan. Kekuatan dari marketplace ini adalah satu, desain produknya yang sangat menarik, dan yang kedua, market leadership-nya yang sangat bagus. Ketiga, posisi keuangannya yang sangat kuat, dan yang keempat, the cash and carry contact. Kemudian adanya kelemahan. Kelemahan dari marketplace ini adalah satu, toko IKEA masih sangat terbatas di Asia. Kedua, reputasi yang rusak akibat beberapa insiden. Dan yang ketiga, skala dan ukuran bisnis global. Kemudian peluang. Peluang dari marketplace ini adalah satu, lebih menekankan kepada CSR. Dua, meningkatkan kehadiran IKEA di negara-negara berkembang. Ketiga, permintaan untuk pengurangan penggunaan air dan jejak karbon yang lebih rendah. Kemudian yang terakhir adalah ancaman. Ancaman dari marketplace ini adalah peningkatan pendapatan konsumen. Yang kedua, munculnya kompetitor-kompetitor dari Asia. Dan yang terakhir adalah krisis ekonomi dan keuangan global. Apa saja yang dapat dilakukan? IKEA mencapai tingkat keberhasilan dengan menawarkan proposisi nilai unik kepada konsumen. Misalnya, desain Skandinavia ini terdepan dengan harga yang sangat rendah. Visi dari IKEA yaitu menciptakan kehidupan sehari-hari yang lebih baik bagi banyak orang. Misinya memberikan nilai didasarkan kepada pernyataan pendiri Comfort bahwa orang memiliki dompet yang sangat tipis. Toko IKEA ini terletak sangat jauh dari pusat kota, sehingga yang membantu biaya tanah. Pro dan kontra IKEA yang telah mengubah cara orang berbelanja barang-barang mebel. Nah, sedangkan pada kultur Asia atau budaya kita atau kultur India itu, ketika kita berbelanja itu kita terbiasa diikuti oleh sales associate yang akan membantu kita mencari barang apa yang kita butuhkan, apapun atau barang yang kita inginkan. Walaupun demikian, walaupun IKEA membiarkan customer atau membiarkan pelanggan seperti kita berkeliling showroomnya sendiri, itu IKEA telah menyediakan berbagai informasi, baik walaupun melalui buku atau melalui visual yang ada, IKEA telah memberikan informasi secara lengkap. Contohnya untuk perakitan atau untuk cara bagaimana menggunakan barang tersebut. Dan dalam hal poinnya sendiri itu, IKEA sudah merancang atau mengusahakan sedemikian rupa proses belanjanya itu dengan informatif dan efisien. Dan hal itu tidak menyulitkan untuk kita berbelanja walaupun tanpa sales associate. Dan selain itu, IKEA juga menyediakan berbagai barang dengan sangat terjangkau dengan desain yang sangat elegan dan sangat bagus. Sungguh pengalaman yang menyenangkan mengunjungi IKEA. Strategi marketing yang mereka gunakan memiliki dampak yang nyata dalam memenuhi apa yang dibutuhkan oleh pasar. Bahkan, mereka mampu membuat kita menginginkan apa yang sebelumnya kita tidak tahu kita butuhkan. Seperti misalnya, menambah persepsi dalam cara berbelanja. Ternyata dapat menjadi hal baru yang sangat menyenangkan. Sekian presentasi kelompok kami. Terima kasih.